pendidikan Pancasila, yaitu materinya aturan di lingkungan sekitar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan apa itu aturan dan bisa memberikan contoh aturan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kalian bisa menyebutkan manfaat dan akibat dari menaati atau melanggar aturan. Yang ketiga, kalian bisa menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo coba dengarkan. Nah, yang pertama ini ada pengertian aturan. Apa? Dengarkan. Pertama ini adalah jadi aturan adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang agar dapat menjadi tertib dan teratur. Jadi aturan ini dibuat untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama. Nanti bisa dibaca aturan apa? Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh semua orang agar kehidupan menjadi tertib dan teratur. Aturan dibuat untuk menciptakan kenyamanan, keamanan bersama. Nanti pernah tidak melanggar aturan? Biasanya kalau yang melanggar aturan apa? Di sekolah. Terus apa lagi? Terlambat. Siapa yang paling terlambat di sini? Itu semuanya itu berarti melanggar aturan ya. Nah, selanjutnya ada contoh aturan di lingkungan sekitar apa saja? Ada aturan di lingkungan aturan selanjutnya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ini ada aturan di lingkungan rumah. Yang pertama apa? Bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Yang kedua, Anissa, aturan di lingkungan rumah apa saja? Selanjutnya, nah, Ara sudah mematuhi aturan belum di rumah? Kayak bangun pagi dan merapikan tempat tidur sudah? Sudah. Makan bersama dengan sopan? Ya. Terus meminta izin kepada orang tua jika ingin pergi? Nah, tentunya keempat membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan? Ya. Biasanya kalian di rumah membantu apa saja? Berarti itu tidak membantu. Nah, selanjutnya ini ada aturan di lingkungan sekolah. Yang pertama ada datang tepat waktu. Kalian pernah tidak datang tepat waktu? Nah, selanjutnya mengikuti upacara meskipun dengan tertib. Masih banyak ya yang tidak mematuhi upacara. Masih suka ramai kan? Berarti kalian belum mematuhi aturan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kalian sudah merasa menjaga kebersihan kelas atau tidak? Siapa? Sudah merasa menjaga kebersihan kelas atau sekolah? Membuang sampah pada tempatnya? Benar enggak? Ya. Artinya pakai seragam sekolah dengan rapi. Selanjutnya ada aturan di lingkungan masyarakat. Apa baca aturan di lingkungan masyarakat apa saja? Di sini ada yang pernah ikut serta dalam ujian bakti? Nah, apa ini kalian ujian bakti? Sama lagi? Klasen pernah tidak? Tahu nggak?
berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak boleh telat. Nah, itu akan menjadi kebiasaan kalian sehari-hari. Yang ketiga, menghindari konflik atau perselisihan. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari atau akan menjadi kebiasaan kalian. Nah, di sini ada akibat melanggar aturan. Kayu dibaca, akibat melanggar aturan apa? Nah, jadi sanksi-sanksinya itu banyak ya. Misalkan nih, kalian apa? Misalkan kalian di masyarakat tidak sopan dengan tetangga, siapa dikumpul. Akibatnya apa? Kalian akan dikucilkan. Dan kalian juga tidak akan dihormati. Yang kedua ini menunjukkan diri sendiri dan orang lain. Contohnya tadi kalian dikucilkan. Kalau melanggar aturan di lampu merah, sanksinya apa? Biasanya kalian jadi contoh buruk bagi teman atau masyarakat. Jadi kalau kalian ngomong itu pasti teman kalian itu juga loh. Seperti tadi tidak sholat, tapi teman kalian juga itu tidak. Yang keempat, itu menjadi tidak tertib dan tidak nyaman. Nah, jadi ini adalah akibat kalian jika melanggar aturan. Nah, di sini ada penanaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini disiplin, kedua tanggung jawab, yang ketiga gotong royong, yang keempat toleransi dan saling menghargai, yang kelima kejujuran. Yang pertama ini disiplin. Nah, contoh nilai dalam kehidupan sehari-hari apa disiplin? Jadi kalian bisa belajar untuk menaati aturan seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan mengikuti kegiatan sesuai jadwal. Yang kedua, tanggung jawab. Siswa dilatih untuk melaksanakan aturan dengan sadar, misalnya menjaga kebersihan kelas, menjaga tiket dan menaati tata tertib di sekolah. Yang ketiga ini gotong royong. Jadi siswa diajak bekerja sama dan kelompok belajar pembelajaran. Misalnya saat apa? Saat gotong royong ini nanti kalian akan bermain papan tentang aturan. Jadi nilai dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama dan berkelompok. Terus yang keempat apa? Toleransi dan jadi kalian hargai perbedaan pendapat dalam diskusi dan menaati aturan bersama tanpa memaksakan kehendak. Selanjutnya yang terakhir kejujuran. Siswa dibiasakan dengan hidup dan menaati aturan dari dewasa yang orang tua. Di sini masih banyak ya yang tidak jujur. Pernah dong tidak? Yang ketiga, bisa kalian mengerjakan UTS atau UAS. Pasti kalian tidak jujur kan? Masih suka nyontek kan? Kenapa iya kan? Masih suka nyontek kan? Berarti tidak mematuhi aturan di mana? Di sekolah.
Menurut kalian aturan itu penting apa enggak sih? Pentingnya apa? Pentingnya agar kita tidak jadi celaka. Kalian mau games tidak? Nah, mau mulai games. Kita itu makanya jika kalian diminta, silakan ya. Jika kalian diminta membuat laporan kelas apa saja, akan kalian tulis apa saja. Kalau misalnya disuruh membuat laporan. Masih sama lagi. Tiket. Membuat tiket terus. Apa lagi akan kalian buat? Tiket ya itu maksudkan. Sama lagi. Simpang nggak paling berani Tidak boleh menduduki kursi guru. Gitu ya. Nah, sebelum games dimulai, Ibu akan memberikan gambar wajah. Makanya ya, dikerjakan dulu. terus jadi lebih tuh sama las juga soalnya ruangnya kayak banget kepala sama saya. Ini ada pilihan ganda sama layang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini. Nanti habis ini kita langsung games dan kita nanti soalnya dibahas di pertemuan selanjutnya saja. Soalnya pikir itu ya. Disilang itu kan uraian. Terus ada uraian, ada pilihan ganda sama uraian. Udah ya. Tapi aku ngerasa kumat nggak Udah ya. nyapa soalnya dulu mau ada kira nggak dicicil. Aku kayak aku sendiri bisa ambil fotokopi aku tak cicil. Aku dicicil. Senin di masih harus digulung. Jadi pas maju ke papan ini jalan. Apa nomor 1 kita bahas ya yang uraian dibahas di pertemuan selanjutnya saja. Yang pertama aturan adalah A, B, C atau D. A halaman yang salah. B perintah atau ketentuan yang dibuat agar kehidupan menjadi baik. Yang B. Yang kedua, contoh aturan di rumah apa tadi sudah dijelaskan. Contoh aturan di rumah. Apa A, B, C atau D? Gimana Yang mana? Yang C. Makan bersama keluarga sesuai waktu yang disepakati. Yang ketiga, salah satu aturan yang berlaku di sekolah adalah apa? Salah satu aturan yang berlaku di sekolah. Apa? Ya, datang tepat waktu dan mengikuti upacara bendera. Yang keempat, aturan di masyarakat dapat membantu. Ya, C menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Yang kelima, manfaat mematuhi aturan adalah C. Tidak dari masalah menciptakan ketertiban. Yang keenam, jika seseorang melanggar aturan, maka gak gawe absen lapor. Sekarang aku kan absen bahasa Indonesia itu. Tak pikir ini kok sepi apa cacai telat. Kurang pahami sih. jika seseorang melanggar aturan, maka yang C dapat teguran atau sanksi. Sudah ya. Oke, jadi silakan dibacakan. Telat Kak. Soalnya kalian butuh dua kelompok. Bagi dua kelompok. Ini aku kok Maksudnya
Ayo, cepat ayo. Kalian aturan Di bawah. Wih, berani. Kasih waktu 10 detik ya. 10. Waktunya juga 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Tapi aku dulu. Jadi pemenangnya kelompok yang Kalau boleh ngomong, pirang ini kayak gue maaf. kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini? Kita bahas apa? Aturan di lingkungan sehat. Nah, contohnya tadi kalau di masyarakat apa?